Siap, mohon izin kepada peserta Latsar angkatan 38 kelompok 1. Duduk, siap, gerak. Lapor peserta Latsar angkatan 38 kelompok 1, Rabu 14 September 2022, siap menerima pembelajaran. Laporan saya terima diawali dengan doa, kerjakan. Kerjakan. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wahab. Izin saya proses. Oke, siap untuk meluncur. Tinggal memilih di ruangan masing-masing. Saya kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya Pak. Ini kebetulan kelompok 1 semua. Jadi otomatis memasuk sendiri Pak. Siap. Harus saya pandu. Oke, terima kasih. Sendiri tinggal langsung. Orang ya, 10 orang. Siap. Iya, Pak. 10 orang, Pak. Siapa ketua kelompok? Izin untuk ketua kelas Pak Irsan Jaya, Pak. Ketua kelas. Iya, Pak Irsan Jaya. Siapa yang belum hadir, Pak Irsan? Dengaran suara saya? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dengar ya? Izin, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, kita mulai sambil menunggu teman kita yang satu ya. Ya, supaya kita berjalan. Saya waktu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu. Alhamdulillah, patut kita bersyukur pada Maha Kuasa bahwa kita pada pembelajaran agenda 3 pada tatap muka pertama ini kita insya Allah diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran sampai dengan perlunya selesainya dan proses pembelajaran ini di Latsar ya. Angkatan 38. Baik, sebelum itu tentunya karena ini terjadi pergeseran waktu, ya saya pertama meminta maaf, juga bahkan berterima kasih kepada teman-teman, ya, sehingga kita masih bisa melakukan proses pembelajaran pada hari yang sama, cuma beda waktu ya, bergeser waktunya. Tentunya ini kita tidak bisa hindari sama dengan pengampu lain, karena pada jam yang bersamaan kita terlibat di dalam seminar rancangan aksi aktualisasi ya, bagi pejabat eselon 3 pelatihan kepemimpinan administrasi. Kebetulan saya dalam kapasitas penguji ya. Mungkin Pak Barum, Pak Yamin itu kapasitas dia sebagai coaching ya, pembimbing ya. Intinya itu saya berterima kasih dan minta maaf. Dalam proses pembelajaran ini, kalau agenda 3, selalu itu saya awali dengan perkenalan. Itu sudah wajib ya. Nah, kita baru ketemu. Nanti kita ketemu di jalan, tidak saling menyapa. Tapi kalau saya itu biasa pelupa. Kalau saya misalnya ketemu dengan teman-teman, tidak menyapa, berteriak saja. Kalau perlu ambil batu lempar, bahwa aku ini sombong. Itu saja ya. Baik, kita perkenalan dulu tentu. Kita mulai dulu man-teman dulu. Saya selalu pakai bahasa man-teman ya.
di dalam room ini. Ya, nanti kalau dia bilang Bapak Ibu, saya belum ibu Pak, saya belum kawin. Nah, jadi saya lebih familiar menggunakan teman-teman. Walaupun nanti akan ada juga saya biasa sering menggunakan Bapak atau Ibu ya. Tapi lebih dominan saya menggunakan teman-teman. Supaya kita dalam suasana pembelajaran ini hanya saling sharing saja. Ya. Itulah saya diberikan amanat sebagai pengampu materi agenda 3. Baik teman-teman, di dalam perkenalan ini, ya, kalau salam tadi kan sudah diwakili tadi ya. Saya sudah wakili secara umum, juga oleh Pak Hendro tadi sebagai PIC evaluator, sehingga di room ini cukup nama saja, tidak usah nama saya bukan. Nah, jadi nama siapa, unit kerjanya di mana, itu penting. Nama kerjanya di sini, titik. Supaya lebih simpel karena kita ini ya cuma 1,5 jam dengan pembelajaran ini. Kalau kita lihat modulnya, Smart ASN itu kurang lebih 364 halaman, 364. Belum lagi manajemen ASN. Nah, kalau itu dalam 2 JP saya sampaikan, ya tentunya tidak cukup waktunya. Itu biasa kalau kita klasikal itu, biasa kita 1 hari full menyampaikan itu. 9 JP, ada yang sampai 12 jam. Kita menyampaikan itu ya. Nah, baik teman-teman, mari kita memperkenalkan mulai dari ketua kelas atau ketua kelompok, silakan. Baru secara berurut, silakan ya. Ya, siapa? Silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Irsan Jaya, IMD Farm. Saya sebagai asisten apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu, Pak. Terima kasih. Oke, Anutapura Palu. Izin Pak, tidak ada suaranya kita. Silakan. Suaranya tidak kedengar. Sudah Pak, sudah Pak. Siap, Sudah sudah Pak. kedengaran Pak. Oh, tadi tidak kedengaran. Tidak Pak. Iya Pak. Lari-lari nih jaringan ini, signalnya. Oke. Langsung aja, silakan. Siap, mohon izin Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama Andri Haryanto Kumila, HMD Kereta Api, untuk unit kerja sekarang di Dinas Perhubungan Kota Palu. Terima kasih. Dishub. Oke. Lanjut. Siap Pak, mohon izin perkenalkan nama saya Sri Amrawati, AMD Farm. Saya asisten apoteker di Puskesmas Nusorara. Terima kasih. Nusarara. Di Birobuli ya? Di Palu. Di Pengawu. Oh, Pengawu. Nusarara. Oke. Lanjut. Perkenalkan Pak, nama saya Rofika Meliani, unit kerja di UPTD Puskesmas Pantoloan. Terima kasih. Puskesmas Pantoloan, Pak Suwardi ya? Iya Pak. Oke. Para Puskes. Lanjut. Nilu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Nilu Putu Dewi, unit kerja di UPTD Puskesmas Lere Pak. Terima kasih. Puskesmas Lere, Bu Agustina. Iya Pak, nama saya Rabiatul Adawiyah, unit kerja Puskesmas Lere Pak. Ibu Agustina, Kepala Puskesmas atau apa? Iya Pak. Benar. Oke. Lere. Lanjut. Ya Pak, perkenalkan nama saya Marianti, bekerja di UPTD Puskesmas Kamonji. Terima kasih. Marianti, Kamonji, Pak Hasaman ya? Pak Hamarudin Pak. Pak Hamarudin. Ya, biasa cuma Hasaman. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Oktavianti. Saya sebagai asisten apoteker di Puskesmas Mamboro. Terima kasih. Puskesmas Mamboro siapa ya? Pas saya. Bu Siti Aisyah, Pak. Ibu Siti Aisyah. Biasa baku tukar Ibu Siti Aisyah dengan Ibu Agustina. Lanjut.
Dua lagi. Pak, nama saya Utami Vidya Guntari, unit kerja Puskesmas Bu Lili. Puskesmas Bu Lili, Bu Nurjana ya? Ibu Jumiati, Pak. Oh, Jumiati, Bu Lili. Ini di belakang inspektorat ya. Puskesmasnya. Lanjut, siapa lagi? Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 1. Udah ada, siapa nih? Enggak, aku jadi lonjong gini. Ada suaranya Ibu Rosmiati. Rosmiati, di mute. Beda ya. Dilepas saja mungkin headsetnya. Lepas saja headsetnya, Kak. Ada nih suaraku. Oh, sudah ada. Ada. Selamat sore, perkenalkan nama saya Rusniati AMDKEP, unit kerja UPTD Puskesmas Mabelopura, Jalan Gusti Ngurah Rai. Oh, Mabelopura. Bu Nyoman ya? Mabelopura. Apa? Kepala Puskesmasnya. Baik, masih dengar suara saya, teman-teman? Siap, masih, Pak. Masih, Pak. Nanti kalau tidak dengar, ingatkan. Ya. Pak Hendro, saya sudah menuju, maju. Oke, kasih. Assalamualaikum Pak Wahab. Kami minta maaf ini Pak Wahab. Siapa Rahma, Pak? Oke. Maaf saya ini. Saya Saya kira sudah jam mulai. apa? Iya, minta maaf sekali Pak Wahab. Saya kira mengikuti yang. Iya, makasih Pak Wahab. Kita punya pesawat ini, dia punya pakai pesawat jumbo. Jadi petiba langsung start. Minta maaf. Saya kira sesuai. Iya, makasih banyak. Memang kita janjian begitu jam 4, tapi tadi kita komunikasikan Pak Hendro, boleh setengah 4 Pak, sudah saya siap. Ya. Oke, terima kasih. Iya. Ya. Pak Wahab. Ya. Ya, kita sudah mulai. Baik. Dan sudah itu teman-teman saya izin sharekan ya. Ini bahan materinya ada yang sudah buka LMS Kolabjar. Ini kemudian ada gangguan sekarang. Tapi sekarang ada gangguan. Tapi sudah lihat materi saya? Iya, sudah Pak. Oh, bagus. Berarti Siap, sudah, Pak. Kalau sudah ada materi kita diskusi saja, selesai. Ini masih tertulis angkatan 3, tertulis dia 38, harusnya 37 ya. Waduh. Berarti situ 38 nah. Kelompok 1. Oke, memang saya mengampu di beberapa angkatan ya, termasuk 37, 39 ya. Jadi ini tidak sampai, padahal sini 38, ini 37 bersama. Baik, teman-teman, sekedar perkenalan. Nah, ini nama saya, cukup jelas ya. Ini nama, ini. Kemudian jadi kalau bicara ya pendidikan formal, saya lahir dari orang kesehatan. Ya, sana itu ada apoteker. Tapi saya melanjutkan pendidikan karena tuntutan dari pekerjaan. Saya mengambil S2 jurusan konsentrasi keuangan daerah di Magister Manajemen ya. Lahir di Gorontalo 16, Widyosara Utama, pangkat sekarang sudah 4D. Ya, rumah di Bumi Anggur, Jalan Banteng, kantor di Jalan Es Parman. Nah, ini HP saya masih seperti yang dulu ya. Tentu kita bisa menjadikan alat komunikasi kalau kita berdiskusi atau ada hal yang kita perlu kita sharing informasi ya di email saya. Kemudian teman-teman, saya tentunya sama dengan teman melalui dulu CPNS. CPNS itu saya 89. Ada yang sudah lahir? Belum. Sudah Pak. Siapa yang Belum, sudah? Pak. Belum. Ada yang belum, yang sudah siapa? Yang sudah siapa? Hadir Pak Rofika. Pak. Rofika sudah lahir. Tahun berapa lahirnya itu? Sebenarnya kalau aslinya Pak kelahiran 86, cuman di ijazah itu 87. Oh, berarti sudah 2 tahun nih, Bu ya. Iya Pak. Jadi saya menjadi PNS 90, tapi kalau dari CPNS ke PNS ada prosesnya, harus ikut dulu pelatihan. Ya, nama sekarang Latsar, saya lalu prajabatan. Tidak bisa jadi PNS kalau kita tidak ikut prajabatan, tidak bisa ikut Latsar. Bagaimana kita lulus? Lulus. Ketika lulus, PNS. Sudah gugur sudah. Ya. Tapi saya pikir, wajah-wajah lulus semua ini. Ya.
Kemudian saya diberikan kepercayaan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan menduduki Kasubsi eselon 5. Ya. Kemudian pindah di Kanwil Kesehatan, dulu masih ada Kanwil sebagai kepala seksi. Pindah di Inspektorat, kurang lebih sudah bekerja hampir 12 tahun, 13 tahun. Menduduki dari Kasih, KB, dan Sekretaris. Kemudian pelaksana tugas inspektur, jadi diberikan amanah lagi menjadi Kepala Biro Pembangunan dan Sumber Daya Alam tahun 2013-2015, kemudian jadi kurang lebih Januari-Juni 6 bulan di staf ahli gubernur bidang keuangan dan ekonomi, dan terakhir posisi saya diberikan amanah sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2015 sampai 2021. Tentunya masuk dia suara ahli utama 2 tahun sebelum pensiun, karena syaratnya itu 9 bulan sebelum pensiun. Ya, kalau ingin menginvasi harus mengikuti dulu, jadi saya ikut. Ya, karena panggilan tugas saya selalu berniat kehadiran saya itu apa yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Dalam 2 tahun posisi menjabat saya sudah ikut tes, alhamdulillah saya lulus. Saya pindah ke ahli Widyaswara ahli utama itu di bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang, walaupun masih dalam posisi jabatan ya, kepala badan. Tapi karena panggilan tugas dan niat saya seperti tadi, bagaimana kehadiran saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan apa yang saya miliki bisa saya transfer kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan beberapa pengalaman yang saya peroleh bisa kita sharing ya, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Pembelajaran kita itu kan 2 kali tatap muka. Dari ini hari Rabu, kalau tidak salah harusnya jam 7, jam 9. Dan itu kalau tidak hari Jumat ya. Ya. Jadwal selanjutnya itu, tolong saya kalau salah dikoreksi, hari Jumat tanggal 16. Angkatan 38, jam 7.30 sampai jam 9.45. Iya ya? Iya, betul Pak. Oke. Siap, Pak. Nah, baik, ini nanti kita ketemu lagi, berarti 2 hari berikutnya ada pertemuan kita lagi. Baik, ini teman-teman, kenapa teman-teman ini mau ikut LASAR? Ini ada dasarnya. Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara ASN. Kemudian dijabarkan lagi dengan peraturan turunannya namanya peraturan pemerintah yang awalnya nomor 11 2017 berubah menjadi nomor 17 tahun 2020, berubah lagi. Tapi dia namanya masih tetap manajemen ASN. 2 aturan ini yang menjadi mendasar kita, mengatur kita, menjadikan pedoman kita. Ini 2 aturan ini. Mau bicara mutasi, pengangkatan seperti disiplin seperti apa, ada semua diatur sih. Ya, nanti dibaca. Nah, seperti itu. Karena kita tidak fokus pada aturan ini. Tapi mendasari kenapa kita ikut LASAR. Kemudian pelaksanaan LASAR itu tentu juga diatur oleh Perlan. Awalnya nomor 10 2021. Ya, tentang pelatihan dasar CPNS berubah lagi nomor 1 ya. Tentang pelatihan ya, dasar CPNS. Dia berubah di 2021 ini ya, berubah dia. Ya. Nomor 10 menjadi nomor 1. Ini dasar kita ya, teman-teman. Kemudian dalam hal penyelenggaraan LASAR itu diatur lagi dengan keputusan LAN nomor 13, bagaimana kurikulumnya juga nomor 14. Di sini ada nilai-nilai ASN berakhlak, teman-teman sudah melewati agenda 2 ya. Nilai 2 itu nilai-nilai dasar ASN ya, berakhlak. Nah, di sini sudah diatur dengan surat edaran Menpan RB nomor 20 ya. Bagaimana implementasi daripada Care for You dan Employee Branding ASN. Care for You itu ASN berakhlak. Employee Branding itu adalah bangga melayani bangsa. Ini yang ditanamkan di dalam proses pembelajaran LASAR ini. Agenda 2 maupun nanti di agenda 3 maupun nanti di agenda 4. Apa itu sudah habituasi ya. Karena nilai-nilai ASN itu harus dihabituasikan di mana kita bekerja. Nah, kalau kita ini pahami semua, bahkan kebijakan LASAR dengan regulasi seperti tadi yang saya sebutkan, itu tidak lain dan tidak bukan membentuk karakter kita sebagai PNS. Menjadi apa? PNS yang profesional dan berkarakter. Jadi teman-teman ini diajak ya, bagaimana berperilaku atau teman-teman memiliki pengetahuan sehingga lahirnya
ASN yang atau PNS yang profesional dan berkarakter. Kemudian di dalam pembelajaran ini ada deskripsi singkat. Kenapa sih kita mau belajar ini? Agenda 3, kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart government ini. Governance ini artinya apa? Dalam rangka menjalankan fungsi kita. Jadi kita ini punya fungsi menurut Undang-Undang ASN itu di pasal 10. Adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Oleh karena itu sehingga kita dapat mampu memberikan dukungan bagaimana mengelola tantangan dan masalah. Dilihat dari perspektif mana? Smart ASN. Bisa juga dilihat dari praktek pengelolaan ASN. Jadi cuma 2. Manajemen ASN, penekanannya pada pengelolaan ASN. Bicara tentang smart ASN, ya, dia penekanannya pada literasi digital. Nanti kita bahas satu-satu. Sehingga oleh karena itu teman-teman mengikuti ini, teman-teman itu memiliki pengetahuan. Dasarnya kan pelatihan itu hanya mentransfer saja ilmu ya. Oke. Tujuan pembelajaran itu setelah mengikuti pembelajaran, teman-teman tentu harus mampu menjelaskan dan berpikir kritis serta kreatif terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Sesuai dengan apa? Kedudukan kita dan peran kita untuk mendukung terwujudnya smart governance. Smart governance itu berarti pemerintahan yang lebih baik dan menjadi lebih baik. Indikatornya apa? Teman-teman itu bisa bagaimana berpikir kritis terhadap implementasi kedudukan kita, peran kita, hak dan kewajiban kita sebagai ASN. Juga kita memiliki kode etik, ada kode perilaku kita, ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN serta mekanisme. Jadi semua ini ada diatur atau dijabarkan di dalam pengelolaan ASN. Jadi kita harus berpikir kritis melihatnya situ, ya. Bagaimana implementasi peran kita, bagaimana fungsi kita, bagaimana kewajiban kita, bagaimana implementasi dari sistem merit. Nanti kita bahas satu-satu. Ya. Kemudian di sini menjelaskan dan berpikir kritis terhadap bagaimana implementasi terhadap kecakapan digital kita sebagai dasar apa? Perspektif kita, literasi digital dan smart ASN. Jadi kalau bicara smart ASN, arahnya ke literasi digital. Nanti apa itu literasi digital? Apa itu komponen-komponennya? Kompetensinya seperti apa? Nanti kita akan sama-sama diskusikan pada beberapa slide berikutnya. Nah, untuk mencapai target ini, ya, saya mau minjam ini ya, slide ini, konsep itu dari Widya Suara, Lembaga Administrasi Negara. Jadi kalau mau capai ini, ya kita cuma TMM saja. T itu tahu, singkatan dari mengetahui. Kalau mampu jelas itu harus mampu, dan itu juga harus mau. Kalau tahu itu Pak bukan temannya tempe. Oh itu makanan. Ya. Kalau tahu itu mengetahui. Nah, mengetahui di dalam pembelajaran agenda 3, tentu kita harus memiliki mengetahui regulasi atau teori-teori yang mendukung dalam proses pembelajaran. Tidak hanya di pembelajaran saja, bisa saja di ruang lingkup kerja kita. Apa sih teori-teori yang mendukung kita? Apa sih regulasi yang sangat mengatur kita di dalam melaksanakan tugas, apalagi di pembelajaran ini. Nah, oleh karena itu kita sudah harus mampu, kalau kita bicara mengautorisasi, mengimplementasikan, menghabituasikan, sejauh mana misalnya kita memanfaatkan smart ASN, bercakap-cakap mulai media digital, yang baru kita lewat kemarin di agenda 2, bagaimana kita mengautorisasikan, mengimplementasikan, menghabituasikan nilai ASN berakhlak, itu paling penting. Kemarin yang mengampu agenda 2 siapa? Bude Yuli, Pak. Ibu Yuli, Pak. Ibu Yuli, wah itu Widya Suara ahli utama ya, menyampaikan ini. Kemudian kita harus mau itu semangat, motivasi, dan gairah. Kalau kita mau mengetahui, kita ingin mampu, tapi kalau tidak ada semangat, tidak ada gairah, tidak ada motivasi, ya. Jadi harus berangkat dari diri kita. Kita harus semangat, kita harus memotivasi diri, kita harus memiliki gairah, ingin tahu.
dan harus mampu. Itu intinya saja. Ya, baik teman-teman. Saya biasa tuh kalau lahir dari semangat itu, ya, biasanya ya, supaya teman-teman semangat ya, pada di jam-jam kritis ini baru melewati kita jam-jam kritis. Ya, biasa kalau saya sampaikan Latsar Kota Palu, semangat, semangat, semangat. Dengan kepala itu. Kalau saya sampaikan semangat, ASN berakhlak luar biasa. NKRI harga mati. Sudah bisa ditangkap itu. Kalau saya sampaikan Latsar Kota Palu, semangat. Kemudian semangat. ASN berakhlak luar biasa. NKRI Harga mati. Harga mati. Ya. Nanti ini ada keterkaitan yang pembelajaran itu apa yang deal kita tadi itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya, ini yang saya sampaikan. Harapan Pak Jokowi waktu launching itu tentang core value itu dengan employee branding pada tanggal 27 Juli 2021 bahwa kita ini harus sebagai ASN memiliki orientasi yang sama. Jadi kita ini sama ASN. Tabe Ambar, suara. Nah, ini ada bagus suara merdu masuk. Ya, terhibur kita ya, bagus. Jadi kita harus punya orientasi yang sama. Orientasinya apa? Memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kita jadi pelayan, Pak. Wah, memang sebagai fungsi ASN di pasal 10 itu kita itu pelayan. Pelayan apa? Pelayanan publik. Apa bedanya, Pak? Kami pelayan dengan hotel. Bedanya cuma objek atau sasaran yang kita layani. Kalau orang pelayan di hotel, dia melayani tentu tamu-tamu yang akan menginap di hotel. Kalau pramugari, pelayan juga dia. Dia melayani tentu adalah penumpang yang akan masuk ke pesawatnya. Itu. Ya. Pak, bedanya dengan pembantu, misalnya di rumah tangga, dia sama saja. Kebetulan dia melayani yang pemilik rumah itu sesuai dengan tugasnya. Jadi kita harus punya orientasi yang sama menurut Pak Jokowi. Hei ASN, hei PNS, kita itu adalah pelayan. Karena kita adalah merupakan satu pelayan, harus memiliki jiwa melayani. Jiwa melayani berarti setiap membantu masyarakat. Wajib tertanam kuat di dalam diri kita sebagai seorang ASN. Jadi tidak ada lagi orang dibilang Pak Jokowi mau dilayani. Bukan zamannya dulu itu. Itu zaman kolonial. Sekarang sudah di zaman milenial. Artinya kita itu siap melayani, bukan mau dilayani. Apalagi kita sekarang berhadapan dengan dunia sangat hibrid ya. Serba hibrid. Perubahan-perubahan yang terjadi. Dan memerlukan satu kolaboratif kerjasama di agenda 2 itu. Ini sudah dunia kalau nanti kita akan muncul di Smart ASN itu. Fungsi kolaboratif itu ada di WOG. Karena terjadi revolusi kaitan dengan administrasi. Kemudian ini, kalau kita sudah tahu seperti itu, jadi Pak Jokowi bilang tidak ada lagi, ada ego sektor, ego daerah, ego ilmu. Kalau yang punya ilmu, saling membagi. Kemarin kalau tidak salah di agenda 2 itu membantu orang lain itu masih di mana dia? Di kode perilaku apa? Di kolaboratif, Bapak. Harmonis. Harmonis atau kolaborasi? Harmonis. Makanya. Kolaboratif, Pak. Kolaboratif, Bapak. Kolaboratif ya. Nanti lihat ya. Jangan tak salah-salah gitu ya. Baik, oleh karena itu ini yang menjadi kenapa saya awali dengan ini. Mengingatkan kita, karena itu kaitan sekali kita di dalam pengelolaan ASN. Kaitan sekali kita itu bagaimana mengoperasionalkan perangkat-perangkat digital kita. Kaitan dengan pelaksanaan pelayanan. Saya mau teman. Ya. Baik, ini kata Pak Jokowi harus kita respon. Oke, ya. Baik. Nah, ini kita kalau berbicara tentang agenda 3, kedudukan dan peran ini,
cuma 2 materinya. Kalau kita bicara manajemen ASN, penekanannya kepada pengelolaan ASN. Kalau bicara tentang smart ASN, penekanannya pada literasi digital. Nah, kalau bicara pengelolaan ASN, tentunya menjadi tujuan itu agar kita ASN itu yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar etika. Kemarin di agenda 2 ada nilai-nilai dasar kita ya, kode perilaku kita, di mana setiap tahapan 7 komponen itu. Bagaimana kita kalau harmonis, bagaimana kode perilaku kita berorientasi pelayanan, ada kode perilaku kita di sana ya. Itu kalau ASN itu memiliki nilai-nilai dasar, nilai dari kode perilaku, ada juga kode etik yang mengatur kita sebagai ASN yang masuk di dalam rumpun profesi. Ya. Ada yang mengatur itu. Nah, kemudian literasi digital, tentu kita di sini kalau bicara literasi artinya bagaimana kita memiliki kemampuan ya. Dari hal tersebut, teman-teman, kemampuan kita itu bagaimana mengoperasikan atau menggunakan media. Media apa? Media digital. Alat-alat misalnya komunikasi atau jaringan yang ada ya. Dalam hal apa? Menemukan, bisa mengevaluasi, bisa menguraikan, bisa memberikan informasi, bisa memanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan di mana kita punya tanggung jawab sebagai pelayan, misalnya saja dalam jabatannya sebagai apa, di mana dia bekerja. Dan itu literasi bercakap-cakap. Tentu bagaimana yang disebut skillnya, seperti apa dia bilang culture-nya, seperti apa etiknya, bagaimana kita mengamankan di dalam kita berliterasi digital. Kalau ini kita sudah penuhi, nanti ini kita akan bahas satu-satu di sini, di 2 materi ini. Kalau ini kita manajemen ASN, kita menjadi ASN yang pintar, akan mewujudkan seperti tadi, kedudukan itu, agenda 2, mewujudkan pemerintahan yang baik. Kalau ini pemerintah menjadi baik, tentunya akan terjadi ya namanya langkah-langkah yang harus kita antisipatif, bagaimana kita objektif, bagaimana kita inovasi, kita memiliki kompetitif. Di dalam hal apa? Usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan pelayanan publik. Lagi-lagi, kita pelayan. Intinya masyarakat menjadi unsur objek kita bekerja adalah masyarakat atau publik. Nah, kalau kita sudah nyatakan smart governance itu cara lebih baik, artinya harus lebih cepat. Jangan yang sudah lebih cepat dikasih lama. Kemudian pelaksanaan harus efisien, harus efektif. Kita harus, kalau bicara responsif ini masih di orientasi pelayanan ya. Kita harus komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi. Kalau peningkatan kinerja juga masuk di kompeten itu melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Ini ya, 2 hal ini, 2 agenda ini pembelajaran dengan pointer-pointer tadi diwujudkanlah pemerintahan yang baik. Kenapa itu pemerintahan yang baik itu yang disebut smart governance? Kalau kita lebih spesifikasi lagi, kalau smart governance itu berarti semua tataran kita di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Biasanya dibilang TIKO. Nah, ini kita sudah di era milenial. Semua sudah menggunakan teknologi informasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di pelayanan. Kemudian mewujudkan transparansi dan keterbukaan data, merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Ini yang memang diharapkan bahwa terwujudnya pemerintahan baik di 3 unsur ini sudah mesti keterwakilan. Contoh kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Saya kasih contoh saja, kebetulan saya dari Bapenda, teman-teman itu kan biasa membayar pajak. Itu kan di Jalan Kartini, namanya Samsat. Itu sudah menggunakan aplikasi Samsat online. Jadi dia sudah menunggal juga. Dan nanti kita bahas di pelayanan, di pengelolaan itu. Kemudian transparansi dan keterbukaan data. Di sana sudah buka, mau bayar pajak berapa, itu langsung di sistem. Oh sekian Pak.
Ini sudah. Tapi tanya kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin mengartikan Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan publik, termasuk keterbukaan publik itu, wah, apa ini tidak terbuka? Wah, gimana ini? Menantang ini. Maunya pengertian terbuka itu harus dibuka semua, tidak ada sekat-sekatan. Saya cuma kasih contoh dia. Seandainya Bapak ingin mengetahui tentang tubuh saya, apa yang di dalam tubuh saya itu, apa perlu saya buka semua ini? Saya buka saya punya baju semua? Kan tidak mungkin. Mana yang harus saya bisa buka? Apalagi itu bukan kewenangan kita. Data yang bukan kewenangan kita kok dituntut supaya harus terbuka. Ini yang perlu kita hati-hati pahami ya, bukan keterbukaan asal terbuka, mau dibuka-buka, ya. Tidak. Oke teman-teman, kita masuk kepada materi manajemen aset. Tadi saya sudah awali bahwa intinya itu pada penekanan pengolahan aset. Nah, untuk apa? Supaya kita itu ya, kita ini kan menekankan pada pengaturan profesi kita sebagai pegawai. Agar tersedia apa? Kita menjadi sumber daya ASN yang dengan apa? Yang unggul. Jadi tentu kita melihat ada unggul dalam arti itu, kita lihat ada perubahan-perubahan yang sangat luar biasa ya. Pasar terjadi perubahan-perubahan. Saya membayangkan teman-teman, kita belajar sekarang menggunakan ini lewat virtual ini, ya, pakai blended ini lewat e-learning-nya. Tidak ada kan orang bayangkan, itu satu perubahan pembelajaran tadinya di kelas, sekarang kita di dalam room, ya. Ya, walaupun itu kita cuma lihat muka saja. Ini perkembangannya. Kalau pergi di kelas, sekarang juga. Perkembangan sekarang kalau di smart digital nanti, ya, orang mau pesan saja makanan tidak susah. Pakai aplikasi, langsung datang itu. Oke, sekarang kita lihat di dalam tataran pengelolaan itu, ASN ini, teman-teman, mekanismenya itu cuma 2. Tentu kita lebih banyak berbicara manajemen dia sebagai PNS. Jadi ASN itu ada 2 unsur. PNS dan P3K. Apa itu P3K? Pertolongan pertama. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Pak. Kerja. Nah, ini yang sekarang sedang diatur P3K ini. Karena kenapa di Undang-Undang tadi nomor 5 2014 memang tidak ada kata tenaga outsourcing atau disebut tenaga honorer. Yang dikenali ini 2, sekarang sedang ditertibkan. Sehingga muncul itu, dan kalau itu diangkat menjadi P3K, ini akan mengangkat harga pegawai honorer. Ya. Karena apa? Ini sudah ada jaminan. Jaminannya pegawai honorer ini ada sekitar 9. Kalau dia PNS ada 14. Ini nanti dipelajari. Kalau ini tentunya dia punya gaji dan tunjangan. Kalau selama ini ya sudah dikasih saja honor. Sesuai kemampuan keuangan nasib. Tidak mau dia golongan 3, ada golongan 2. Oh, sekarang sudah mulai diatur. Golongan 3 sekarang tentu naik dia punya honor ya. Sesuai dengan kemampuan keuangan. Tapi sekarang dengan tertibnya ini kita perlu bersyukur ya. Ada jaminan bagi pegawai honor ini. Ini sedang ditata kembali. Mudah-mudahan itu sesuai maksudnya. Jangan sampai ya orang yang sudah pegawai honor aman, ternyata dengan munculnya P3K jadi tidak aman. Ya. Tapi itu kita pahami niat pemerintah untuk kita harus memberikan apresiasi. Nah ini kemudian tadi di kedudukan kita itu kan semua tahu dulu jenisnya. Tadi saya sampaikan di undang-undang itu cuma 2 jenis ASN, PNS dan P3K. Ini ada pasal yang menunjuk ini. Nah terus statusnya memang statusnya beda. Kalau dia orang PNS, dia memiliki NIP. Kalau di sini kan tidak, cuma diangkat kan perjanjian kontrak. Nah, kemudian di sini menduduki jabatan. Kalau ini hanya melaksanakan tugas yang diberikan ya, itu perbedaannya. Tapi dengan perbedaan satu PNS dengan P3K, jangan dulu karena beda status merasa bangga. Kita itu sama kedudukannya. Ya. Jangan juga apa juga kalau cuma P3K, ya tidak begitu ya. Boleh kita punya baju berbeda, tapi kita itu dijamin oleh negara
kita itu sebagai unsur aparatur negara. Mau PNS, mau P3K, sama kita punya kedudukan. Bekerja apa? Melaksanakan kebijakan terhadap pimpinan. Dan harus bebas dari pengaruh intervensi. Jadi kita kalau bicara beda jenis, beda status, tapi di dalam satu kedudukan kita yang sama. Ya. Nama dari itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda kita, tetapi kita dalam satu negara, bingkai NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tolong dipahami. Perbedaan jenis itu bukan berarti kita menyatakan perbedaan itu tidak perlu ada kerjasama. Tetap perlu karena dua ini dari kedudukannya. Baik. Apa peran kita? Kalau peran kita itu tentu kita bicara fungsi, bicara tugas, dan bicara peran. Ini diatur oleh undang-undang ASN tadi. Kalau bicara fungsi, nah, gimana menjalankan kedudukan maka pegawai itu punya fungsi. Ini di pasal 10 ini. Fungsi kita cuma 3. Pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kita ingat ini. B ini pelayan publik. Ada teman betul berjalan, ya mungkin karena itu orang hanya memuji, metes itu, dia berteriak, "Hei pelayan!" Marah saya punya teman. Berarti dia belum sadar dia itu memang pelayan. Gitu ya. Nah, terus apa tugas kita? Tentu kalau tugas itu melaksanakan fungsi, melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan, tidak sembarang memberikan pelayanan. Tentu kita harus profesional dan berkualitas. Kemudian bagaimana kita perekat ini? Tentu kita mempererat persatuan dan kesatuan NKRI harga mati. Jadi dari kalau ada bicara fungsi, bicara tugas, tugas itu menjalankan fungsi. Biasa sebenarnya, apa kau punya tusi? Karena dia bilang tusi, dia salah dengar. Apa kau punya ngisi? Mana dia? Maunya tusi. Tugas dan fungsi. Ini kan banyak singkatan. Ini tolong dipahami, teman-teman. Kita punya fungsi, kita punya tugas sesuai undang-undang. Terus apa peran kita? Di sini peran kita sebagai, apakah dia dalam tataran perencana, apa dia sebagai pelaksana, atau apakah dia sebagai pengawas di dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Melalui apa? Pelaksanaan kebijakan tadi, pelayanan publik yang profesional, bebas dari hal semut tadi. Jadi melaksanakan tugas juga tadi, 3 unsur dari fungsi tadi. Itu peran kita. Dalam kedudukan kita sebagai perencana, sebagai pelaksana, dan sebagai pengawas. Itu 3 hal semut. Kalau kita misalnya dalam pelaksana, di dalam jabatan fungsional, kita melaksanakan sesuai dengan jabatan fungsional kita. Di mana kita ditempatkan dalam tugas itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu dituntut, ASN itu dituntut supaya apa? Profesional di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau kita pahami namanya fungsi, kita namanya tugas, kita tahu peran, nanti kita lihat sebagaimana kita menjalankan fungsi, bagaimana menjalankan tugas kita, menjalankan peran kita. Tunggu dulu. Kita harus profesional. Ya. Karena yang kita hadapi itu, yang kita layani itu masyarakat. Dan masyarakat itu dia punya tentunya berbeda kelas. Kita berhadapan dengan masyarakat yang memang sangat cerdas, yang tahu dengan paham dengan tentang apa yang menjadi tugas-tugas kita, hati-hati. Itu yang penting. Sehingga kita harus paham kita bagaimana profesional. Nah, tentunya di dalam melaksanakan tugas itu, teman-teman, kita ada namanya hak dan kewajiban. Kalau kita menuntut hak, sudahkah kita melaksanakan kewajiban kita? Ya. Jadi kita laksanakan dulu kewajiban, baru kita menuntut hak. Nah, hak itu kita sudah diatur juga oleh ASN. Apa hak-hak kita? Baik hak sebagai pegawai negeri sipil, maupun hak dia sebagai P3K nanti. Apa itu hak? Tentu adalah satu yang patut atau layak kita terima. Tapi tunggu dulu, laksanakan dulu kewajibannya. Ya. Jadi kita ada rasa memiliki itu tanggung jawab dulu. Kewajiban kita. Untuk apa? Meningkatkan produktivitas. Produktivitas apa? Di unit kerja itu tentu kinerja yang diharapkan seperti apa. Kemudian itu menjamin kesejahteraan ASN ya.
dan akuntabel. Maka setiap ASN itu diberi hak, dikasih haknya tentu akan wujudnya meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara itu sendiri. Itu haknya. Tapi jangan juga kalau haknya satu, minta dua. Belum lagi kewajibannya belum dilaksanakan. Hari itu kok di sana itu dia berjualan itu. Kalau itu belum kalahnya sudah minta upah. Artinya disuruh kerja dulu kita, baru tuntut hak kita. Ini kalau kita bicara hak dan kewajiban. Hak itu oke, hak kita. Setelah kita melaksanakan kewajiban. Maksudnya apa itu kewajiban, Pak? Nah, kita pahami dulu bersama. Kita memberikan kewajiban itu suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Anda dikontrak. Oh iya, saya kontrak itu kan SK CPNS. Kita dikontrak menjadi CPNS. Bahkan nanti kalau ada penyiasat setelah lulus ini menjadi PNS. Kontrak kita itu dalam bentuk apa? Surat keputusan tadi. Ada SK kita ya. Kemudian nanti di dalam implementasi di tugas kita, kontraknya kita apa? Tentu di jabatan yang teman emban. Saya sebagai analis ini. Itu kewajiban saya sebagai analis itu harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diemban pada tusinya. Nanti itu kalau teman-teman menyusun rancangan di situ kelihatan. Kemudian ini kan adalah kewajiban itu sesuatu yang memang sepatutnya kita berikan sesuai dengan amanat tusi kita, sesuai dengan amanat tanggung jawab kita. Itu harus kita berikan. Kalau kewajiban salah satunya nanti akan kita masuk di kode etik, kita disuruh kewajiban kita itu masuk taat pada jam kerja. Jadi setelah dia masuk, sekarang ini kan biasanya ada tambahan penghasilan, diikut juga dari disiplin. Dipotong dia punya TPP, marah. Dia menuntut hak terus. Kenapa saya punya dipotong-potong? Tunggu dulu. Waktu kau 1 bulan, berapa hari kau tidak masuk? Terus kau mau menuntut kau punya hak. Berarti kau tidak hadir saja dalam 2-3 hari, tidak disiplin, bagaimana kau punya kewajiban kau laksanakan? Itu maksudnya ya. Ini hak. Apa itu hak kita? Teman-teman. Hak kita PNS ini diatur. Pasal 21. P3K juga punya hak yang sama. Kalau dia punya gaji dan tunjangan, tambahan seperti apa? Di sini ada gaji, tunjangan, dan fasilitas. Nah, dia diberikan cuti, dia juga punya cuti. Tentu cutinya itu tidak sama dengan cuti yang diatur ya. Itu disesuaikan dengan aturan masing-masing jenis kita sebagai PNS maupun P3K. Kalau di sini ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di sini cuma jaminan hari tua ya, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian. Tapi dia tidak punya jaminan pensiun. Di sini intinya. Nah, dia juga perlindungan di sini, jaminan kesehatan ada. Di sini juga jaminan kesehatan. Ya. Jaminan kecelakaan kerja dengan kematian, bantuan hukum ya. Kalau bicara perlindungannya. Tapi dia tidak punya jaminan pensiun dan jaminan hari tua ya. Kaitan di sini hanya perlindungan ini ya, jaminan satu. Kemudian pengembangan kompetensi, dia juga memiliki hak yang sama. Diberikan dia untuk kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dia, supaya dia bisa bekerja lebih profesional lagi. Teman-teman. Nah ini, kewajiban tadi ini ada, kalau menurut PP nomor 39 Ampar 2021 tentang disiplin, ini kewajiban kita harus disiplin ini. Yang diatur itu ada kurang lebih 17 item. Ini ada 17. Oh ini, mentaati peraturan perundang-undangan. Sebutnya apa? Itu yang tadi saya sebutkan. Harus tahu dulu regulasi yang mengatur kita di mana kita bertugas. Jangan sampai kita melampaui atau tidak melaksanakan tugas tidak sesuai dengan aturan. Ya. Nah, ini bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Ada yang bersedia setelah nanti lulus di Latsat jadi PNS, mau dikirim ke ke Menui. Ada yang mau? Pulau Menui. Oh, saya lihat si Andri sudah apa namanya, langsung berubah raut mukanya. Saya tidak mau Pak. Tapi sekarang teman-teman ini hadir ini ditempatkan sesuai ya, kebutuhan waktu mengikuti PNS. Harus terima. Jadi ditempatkan sebagai jabatan apa?
fungsional ya udah. Itu harus diterima. Apalagi kalau mau ditambahkan di seluruh NKRI. Waduh. Tapi siap-siap kalau namanya dibutuhkan ya. Nah, paling ini tadi saya bilang, masuk kerja dan mentaati ketentuan kerja. Ini satu kewajiban ya, teman-teman. Ini beberapa unsur dari 17 kewajiban itu. Maksudnya teman-teman harus pahami. Ini bisa diperubahnya ya. Nah, ini pasal 9, menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS. Pak, kita nanti disumpah. Oh iya, disumpah setelah menjadi PNS. Nanti lulus, sudah mau masuk PNS, sudah ada SK PNS 100%. Kalau bilang yang dulu itu, nah sudah sesudah itu disumpah. Oh, sudah Pak, saya tidak mau disumpah. Berarti tidak mau lulus. Ya kan? Berarti kita itu berangkat dari awal sejak diangkat menjadi PNS, kita harus disumpah. Apa nilai-nilai sumpah di sana? Salah satu itu setia dan taat. Ada beberapa unsur. Di intinya jadi PNS itu siap melaksanakan kewajiban. Boleh juga sekali-sekali menuntut hak. Tidak ada begitu dijanji. Anda bilang, Pak, intinya di sumpah janji itu adalah ikrar kita melaksanakan kewajiban. Biasa kalau ada teman-teman menuntut hak, kamu waktu disumpah bagaimana? Mungkin dalam hati siap melaksanakan kewajiban, ada beberapa unsur disumpah itu intinya, tapi dalam hatinya kecuali. Dia pakai kecuali dia begitu. Kecuali terpaksa dia. Nah, ini unsur-unsur yang perlu dipahami. Nah, tentunya tadi saya sampaikan, kita ini ASN itu adalah profesi. Dia kita masuk dalam kategori klasifikasi profesi. Bagaimana Pak kalau profesi saya sebagai bidan? Ada, itu profesi khusus. Tapi kalau kita, kebetulan kita jadi PNS, tapi ada melekat juga profesi khusus kita, misalnya selaku bidang. Nah, itu yang di dalam naungan organisasi itu kalau tidak salah masih IBI ya. IBI. Kalau perawat PPNI. Nah, itu memang dia masuk dalam profesi yang kategori sesuai dengan ilmunya. Ya. Kalau ini ASN, kita semua tidak ada bilang dari dokter, tidak ada yang dibilang apa namanya itu apoteker, tidak ada yang bilang itu. Kita ASN, profesi kita ASN. Oleh karena itu kita memiliki kode etik, ya. Karena kita punya sebagai seorang profesi. Kode etik ini adalah merupakan dasar, landasan, ya, kaki kita. Untuk apa? Supaya kita itu memiliki perilaku, memiliki etika. Tadi ada nilai-nilai dasar etika itu. Lahirnya kode etik dan kode perilaku itu apa? Agar kita itu ASN itu menjaga martabat dan kehormatan kita. Di mana saja kita berada. Kita harus jaga martabat kita, kehormatan kita. Bahwa kita ini ASN. Ya. Pak, kalau di rumah bagaimana Pak? Ya tetap melekat ASN. Bukan berarti ASN nanti pakai baju keki, atau pakai baju putih-putih, atau putih hitam, atau pakai batik, pakai lambang lagi korporat. Jadi di mana kita berada, melekatlah ya, predikat kita sebagai seorang ASN. Oleh karena itu perilaku kita di mana berada, jagalah martabat dan kehormatan. Nah, itu diaturlah dengan kode etik. Seperti apa kode etiknya ini? Ya, walaupun ini nanti kode etik yang dibangun itu untuk apa? Sebagai pedoman ya. Panduan sebagai standar kita ya, agar kita itu dapat diarahkan ya bagaimana kita menjalankan benar-benar kebijakan itu sesuai dengan kepentingan masyarakat. Intinya fungsi kode etik itu kan begitu. Ini sangat penting ya di dalam birokrasi untuk menjalankan pemerintahan. Kalau kita pahami bahwa itu kode etik sebagai pedoman, sebagai panduan, sebagai standar penilaian sifat kita, perilaku kita, tindakan kita. Nah, makanya di ASN berakhlak itu sudah ada kode etik dan kode perilaku kita di setiap unsur-unsur komponen itu tadi. Berakhlak itu. Berakhlak itu kan akronim dari ber, A, K. Saya tanya nanti. Oh. Baik. Jadi apa isinya itu? Kalau bicara kode etik ini dan kode perilaku kita ini ya, ini ada 12 saya tampilkan seperti ini. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi.
Kalau bicara jujur, bertanggung jawab, integritas tinggi itu di mana itu? Masuk di komponen mana kalau di nilai ASN beralam? Berorientasi pelayanan, Pak. Berorientasi pelayanan, Pak. Sana berintegritas tinggi juga. Bertanggung jawab juga. Pak. Ah, iya, nanti teman-teman di situ. Jadi dari awal agenda 2 sudah disampaikan kode etik kita itu ini secara umum kita sebagai pegawai ASN. Sehingga itu 7 komponen nilai ASN berhala itu juga ada di dalam format ini ya, di kode etik kita yang diatur ya. Jadi melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ini masuk kategori apa? Masuk di mana dia? Akuntabel, Pak. Akuntabel. Dengan cermat, disiplin. Ya. Akuntabel, Pak. Ya. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Ini masuk di mana? Berorientasi pelayanan, Pak. Pak. Sopan dan tanpa tekanan. Dengan hormat. Ya. Dia melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Loyal, Pak. Loyal, Pak. Loyal. Nanti, jadi ini diajarkan ya. Jadi bilang loyal, ada adaptif. Nah, ya. Nanti dilihat komponen kode perilaku dengan kata kunci di dalam nilai ASN beralat itu dipahami. Ya. Lanjut ini. Kemudian memegang teguh nilai-nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Maksud di mana dia? Loyal, Izin, Pak. Pak. Loyal, Pak. Loyal, Pak. Bagus, berarti sudah mantap ini ya. Nah, nanti dipahami ya. Ini kode etik kita. Saya tampilkan ada 12. Oke. Nah ini kalau kita lihat dari potret ini, setelah teman-teman tahu itu, saya sudah sampaikan mulai dari kode etik, bagaimana peran kita, tugas kita, fungsi kita, bagaimana menjaga martabat. Ada yang bisa memberikan komentar. Salah satunya, Izin, Pak. silakan. Nama, sebut. Ya, saya Sanjaya, Pak. Dari menurut saya dilihat dari gambar ini ASN yang berada ASN yang berada di dalam gambar tersebut tidak mencerminkan sikap loyal karena tidak bisa menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan ataupun instansi dan negara, Pak. Karena kita lihat di sini masih berpakaian lengkap, pakaian dinas, tapi sikap yang ditunjukkan tidak mencerminkan, Pak, karena lagi minum sesuatu yang dilarang, gitu, Pak. Oke, ya bagus ya. Kalau saya tanya ini semua pintar menjawab. Artinya, saya berikan contoh ini. Sudahkah kita menjaga martabat? Sudahkah kita menjaga kehormatan ASN? Kalau Pak tadi Pak Ihsan langsung bilang, oh kita tidak loyal, Pak. Itu bicara dengan nilai-nilai lagi dasar kita sebagai aparatur sipil negara. Jadi teman-teman, ini bukan berarti baju dinas ini kok dipakai lagi minum. Itu ada di sana boleh lihat tuh. Ini di sana orang atlet tapi mereka kan tidak enak bertegur. Tapi dengan saya menampilkan ini kita menegur diri sendiri. Ya. Kita sayangkan ini, Pak. Ini orang mau pakai baju keki itu tidak gampang. Semua orang ingin pakai baju keki. Coba itu kalau misalnya orang lain tidak PNS dia pakai baju keki, bagaimana? Jadi dijaga ini ya. Baru pakaian saja harus kita jaga. Martabat kita ini melambangkan kita punya unit kerja kita. Jadi bilang harus menjaga ya. Apalagi ini kalau kita lihat ada. Pak itu iya dia juga Pak di jam kerja itu cuma minum-minum doang. Oh tidak disiplin lagi. Saya sampaikan tidak. Dia kan bukan minum nanti di jam kerja. Dia pikir ini sudah sore-sore ini sudah pulang. Oh iya Pak. Tapi dia pakai baju ini. Nah, ini yang saya sebutkan jagalah di mana kita berada. Kita melekat ASN. Apalagi ini pakai baju lagi. Bukan lagi melekat, bukan tari koning orang bilang ya. Oh, tentara kuning nih, mana dia PNS ini ASN. Jadi kita berharap setelah teman-teman tahu itu bagaimana kode etik kita, perilaku kita, ya jangan juga jadi contoh. Ini hanya gambaran adalah sikap perilaku kita yang tidak baik. Bagaimana itu tadi? Saya sudah menyinggung tentang sistem merit di dalam pengelolaan.
aset. Sistem merit itu dilahirkan apa? Agar ini di dalam mengelola aset itu kita itu dapat melahirkan satu kualifikasi, satu kompetensi. Itu secara apa? Adil dan wajar. Contoh saja, teman-teman lahir menjadi CPNS itu, dia sudah menggunakan pola sistem merit walaupun namanya CAT. Apa itu CAT? Komputer SSS. Komputer assist test test. itu bagian dari makna dari sistem merit itu sendiri. Kenapa? Dilahirkan karena orang-orang melalui CAT itu tidak ada membedakan lagi. Oh, ini karena dia punya latar belakang dari sini. Oh, dia punya suku ini. Dia punya ada kedekatan status pernikahannya, tidak ada itu. Ada masuk, mari kita berkompetisi. Ya. Maka teman-teman bersyukur, sekarang sudah lahir. Coba seandainya kau tidak pakai CAT. Ini gunanya sistem merit itu. Baik dari sisi perekrutmennya, dari sisi pengangkatan. Kalau di Jawa Tengah sekarang di dalam pengembangan karir pegawai, dia sudah menggunakan manajemen talenta. Itu semua portofolio kita sudah di dalamnya. Itu kelihatan ini. Oh, ini dia sudah punya ini, portofolio seperti ini ya. Sehingga kalau dia butuhkan SDM dalam pengangkatan dalam satu jabatan, kalau itu sudah dipakai manajemen talenta, tidak ada lagi ini. Oh, itu karena si ini, karena si itu. Itu semua akan menuju ke sana. Jadi konsep sistem merit itu sudah lama. Nah, bagaimana prinsip-prinsip dasarnya? Prinsip dasarnya itu kan tentunya bagaimana kita mau seleksi dan promosi itu lahir secara adil dan kompetitif. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi dia itu ada manajemen secara efektif dan efisien. Jadi tidak berbelit-belit lagi. Panjang-panjang. Sehingga kalau namanya sistem merit itu adalah merupakan satu kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada ini kualifikasi, kompetensi, dan kerja tadi seperti kembalikan. Nah, kalau kita lihat mana tadi? Lupa. Oh ya. Jadi ini kita sudah masuk pada kategori sistem merit. Kemarin saya kasih contoh bagaimana orang punya kompetensi itu berdasarkan kualifikasi, ada sikap perilakunya ya. Itu lahirnya dari prinsip dasar dari pelaksanaan sistem merit itu sendiri ya. Kita masuk ke Smart ASN. Smart ASN itu kita banyak berbicara tentang literasi digital. Ini anggap saja ini sementara dia kan pada belajar dia lewat virtual. Ini sudah dia bercakap-cakap dengan media. Tambah dengan kita ini bercakap-cakap media lewat virtual. Baik, nanti dia. Nah, kenapa? Ini yang saya sebutkan tadi. Ini adalah perkembangan dari evolusi administrasi publik. Kita sudah dalam tataran ini, tahun 2000-an sekarang ini. Tapi kita berangkat dari OPA, tahun 55 itu 80, kita dikenal dengan All Public Administration. Artinya penekanan administrasi publik itu hanya pada negara itu yang mengelola semua. Tidak ada yang lain mengelola. Dan dia sangat hierarkis sekali, dari atas ke bawah. Dan juga ada unsur monopolinya, itu di tahun itu. Ini di semua negara ini, bukan cuma di Indonesia. Karena lahirnya ini OPA ini. Kemudian dia berkembang menjadi NPM. Jadi dia ada New Public Management. Itu 80. Dia berkembang, ya, perubahan terjadi, tapi masih pada pengelolaan ala perusahaan. Jadi lebih penekanan pada efisiensi, tidak penekanan kepada hasil. Jadi yang penting efisien terlaksana. Nah, tapi kalau perkembangan sekarang di zaman now kita ini, yang melahirkan full of government itu, ini artinya pemerintah yang berarti pada integrasi, koordinasi, berkolaborasi. Dia memiliki tujuan yang sama. Nah, ini ya teman ya, perlu dipahami nih. Kita sudah belajar, oh apa itu EG? Itu seperti di Pak Presiden sampaikan, kita sudah berada di dunia serba kolaborasi. Karena ini berangkat dari teori administrasi publiknya, perubahan tadi. Nah, seperti apa bentuk-bentuk WG? Salah satunya misalnya kita itu punya proses penyatuan pelayanan
pemberian layanan kepada publik. Ada integrity service delivery yang saya sebut tadi. Kalau di Samsat itu ada 3 unsur, ya, pelaksana penyelenggaraan layanan, ditambah dari swasta itu 4 adalah bank. Di Samsat itu ada polisi, ada orang Pemda, ada orang jasa harja. Di situ itu langsung ada bank. Prosesnya dari polisi, mana itu STNK mau diperpanjang tahunan atau 5 tahunan. Setelah lolos bayar pajak masuk ke jasa raja, langsung bayar asuransinya, sudah oke totalnya masuk di bank, tinggal bayar di bank. Itu integrity dalam satu sistem memberikan pelayanan. Salah contoh. Contoh juga misalnya ada namanya mall pelayanan terpadu. Ya, itu kalau di jalan apa? Cutnya Kina. Yang di depan gereja. Itu ada sekitar 11 layanan. Itu bentuk-bentuk WG yang terjadi satu integrasi. Di situ tuh tidak, teman-teman ingin mengurus SIM. Sudah ada di situ di mall pelayanan publik. Mau uruskan pajak. Mau urus misalnya paspor. Itu coba kalau jalan-jalan di istilahnya di kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Pelayanan satu pintu. PSTP ya. Satu pintu terpadu. Ini bentuk-bentuk ego ini. Nah, itu karena teman-teman dia memiliki konsep-konsep sosial. Klanya dia memiliki ada budaya-budaya saja yang dipertimbangkan kan. Ini bentuk-bentuk ego. Nah, ini hanya sekedar pandangan saya bahwa terjadinya evolusi administrasi ini sekarang kita ada posisi di world of government. Seperti apa itu bentuk-bentuknya seperti itu. Ya. Nah, kita masuk karena kita berbicara tentang smart ASN, kompetensi literasi digital itu ada 4. Kita kan tadi bicara smart ASN itu lebih penekanan pada literasi digital. 4 tadi. Nah, itu tadi menurut yang kita harus tahu apa sih itu literasi digital. Artinya literasi digital itu banyak menekankan pada kecakapan kita menggunakan media digital dalam melakukan proses melalui apa media digital ya yang dilakukan secara produktif. Jadi itu media digital itu dia hasilnya itu harus produktif, bukan dijadikan mainan. Tapi contoh misalnya tadi di Samsat tadi, apa hasilnya? Sangat produktif. Ada penerimaan pada negara lewat pengurusan STNK. Oh, ada penerimaan daerah lewat pajak. Gitu ya, Pak Ade. Nah, oleh karena itu teman-teman, menurut ini ya, Wijianto ya, dan Kurnia. Jadi persoalan dalam literasi digital itu tidak hanya mampu mengoperasikan alat tadi, tapi bagaimana kita juga harus mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Harus kita bertanggung jawab. Oleh karena itu kemampuan kita untuk kompetensi berliterasi digital itu, nah, selain kita memiliki kecakapan berdigital, kita juga harus memiliki bagaimana kita memiliki budaya, bagaimana kita memiliki etika, kita punya nilai-nilai keamanan kita ya di dalam berdigitalisasi, bermedia sosial. Bicara tentang cakap bermedia sosial, pengetahuan apa yang harus kita miliki? Tentu kita harus pengetahuan dasar bagaimana menggunakan perangkat keras digital, termasuk HP. Bapak kalau saya ajar bagaimana mengoperasionalkan HP, lama-lama Bapak itu ketinggalan zaman. Tentu saya tidak menguasai beberapa fitur. Tentu disinilah teman-teman bagaimana kita memiliki itu. Kemudian kita juga mempunyai pengetahuan dasar tentang bagaimana mesin telusur. Jadi search engine ya, kita menelusuri tentu bagaimana mencari informasi atau data. Mencari misalnya Google, memasukkan kunci-kunci kaitan dengan dan bagaimana kita memilah ada berita-berita yang benar. Kita harus punya pengetahuan ini. Ya. Itu kalau kita bercakap-cakap, jangan sembarang bercakap. Tak salah bercakap terkirim, akhirnya dia bilang hoax. Hanya dibilang apa? Pencemaran nama baik. Nah, saudara. Nah, itu teman-teman, kenapa ini ditampilkan supaya teman-teman itu kalau ingin bercakap-cakap media digital di dalam pelaksanaan tugas, maka kita harus memiliki pengetahuan-pengetahuan ini. Supaya kita tidak terjebak ya, dengan hal-hal yang sifatnya negatif, yang tidak keluar dari tujuan dari pemanfaatan media digital itu sendiri ya. Nah, kemudian tentu kita punya etika. Pengetahuan apa yang harus kita miliki dalam kita beretika media digital ini? Intinya kita harus sadar. Ya. Intinya kita punya tanggung jawab. Intinya kita punya integritas.
dan kita mempunyai nilai-nilai kebijakan. Itu kalau unsur etika. Kalau kita bicara pengetahuan, yang mana harus kita ada? Kita harus pahami dulu peraturan regulasi yang berlaku. Ada tata keramanya, ada etika berinternet. Itu kan banyak yang terjadi coba. Karena tidak mengetahui etika kita, mungkin dianggap itu biasa. Tapi bagi orang yang menerima, itu dia menganggap itu penyebaran nama baik. Tapi bagi dia biasa. Itu kan tidak begitu kan. Jadi kita harus memiliki pengetahuan terkait dengan mana supaya kita beretika ya. Kemudian lanjut, ada juga budaya mengatur kita. Intinya kita berada di negara Pancasila, memiliki budaya, beraneka ragam ya. Tentu kita punya budaya, berada di dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus menjaga bagaimana kita berkehidupan berbudaya. Ada beberapa unsur pengetahuan teman-teman. Ini supaya kita itu betul-betul memiliki budaya. Ingat, kita berada di negara Pancasila. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Karena kalau ini sudah. Tapi buktinya kalau kita bercakap-cakap dengan teman-teman ya, ada itu bahasa media itu kadang-kadang saya tanya saya punya anak, apa maksudnya ini? Nah, tapi jangan dibawa di dalam pelaksanaan tugas. Kalau kita sudah menggunakan literasi digital di dalam pelayanan. Dia pakai bahasa yang bahasa gaul. Lama-lama ya kalau masyarakat awam lihat HP saja susah, apalagi dia lihat informasi, apa maksudnya ini? Ya, jadi itu maksudnya satu budaya. Kemudian, ini aman bermedia. Kalau aman bermedia ini ada. Jadi kita harus memproteksi perangkat keras kita. Mencari informasi dengan data yang valid. Jangan cuma orang baru dikasih kirim kemari, tidak dia dulu, tiba-tiba dia kasih lanjut ke teman-teman yang lain. Itu yang biasa umum. Jangan juga kalau di dalam tataran tugas kita, barang itu data masih diolah, pelayanan kita masih dalam berproses, dikirim. Ada juga mungkin ada kita tidak kirim, datang orang hacker lagi. Supaya bagaimana kita aman digital kita. Lalu karena itu kita harus mengamankan perangkat digital kita. Nah, bagaimana kita mengamankan identitas digital kita. Bagaimana supaya kita waspada ada penipuan. Ini beberapa unsur dalam pengamanan kita. Saya itu kemarin saya punya HP dihack. Disebutkan di sana papa minta HP, minta pulsa. Wah, gawat. Untung ada teman bilang, Pak, ini ada begini bapak punya itu dihack. Kan banyak begitu kejadian-kejadiannya. Nah, berarti setelah ada teman bilang, Pak, begini bapak PHP itu bapak belum aman, bapak belum istilahnya proteksi. Jadi harus begitu juga nanti di pelayanan tugas itu kita menggunakan literasi digital. Di dalam hal pelayanan harus ada pengamanannya. Supaya jangan sampai orang hacker kita punya data. Nah, aman berdigital tentu kita memiliki pengetahuan kognitif kita, afektif kita, ya, kemudian kognitif kita. Jadi ini bagaimana memahami konsep-konsep mekanisme proteksi baik terhadap perangkat itu sendiri, baik yang lunak maupun keras, maupun terhadap identitas kita. Itu kalau kita belajar dulu, ya, sampai pada kognitif. Nah, kita sekarang berada di era digital. Kita dikenal dengan Indonesia Digital Nation, ya, supaya kita bisa bermartabat, berkeadilan, dan berdaya. Anda di sini, pemerintahan berada di dunia sekarang. Dia apa? Kedudukan itu membuat regulasi, membuat kebijakan. Tentunya di sini pengendalian. Ada gunanya itu pengendalian. Kita berada juga di masyarakat digital. Mereka aktif di dalam berdigital. Mereka juga memiliki aplikasi. Mereka juga bisa memiliki infrastruktur. Ini kalau masyarakat. Apalagi kalau kita bicara di ekonomi digital, dia memiliki SDM yang unggul, dia mempunyai teknologi penunjang, dia harus selalu melakukan riset dan inovasi. Ini yang terjadi dalam Indonesia Digital Nasional. Contoh saja kalau di teknologi penunjang, kita mau pesan apa? Langsung ojek datang. Oh, kita ingin dulu itu biasa kalau kita mau naik taksi buat tunggu di jalan. Nah, dulu, itu sekarang cuma pesan di muka rumah. Perkembangan di dalam dunia informasi, ya, teknologi. Nah, ini ada kesenjangan digital, ya, teman-teman. Yang jelas dipengaruhi oleh interakses kita internet, dipengaruhi oleh komputer, dipengaruhi oleh ekonomi kita. Ya. Ini kita harus antisipasi.
Kesenjangan-kesenjangan itu akan terjadi seperti itu. Ini sangat tergantung bagaimana ekonomi kita, baik secara personal atau secara kelembagaan atau secara unit kerja, bagaimana kita mengoperasikan komputer, bagaimana kita bisa mengakses internet, sehingga ini ada kejadian. Seorang guru, dia karena gagap teknologi, nekat akhiri hidupnya. Karena sekarang guru-guru mau dituntut itu, bagaimana dia menggunakan aplikasi di dalam proses pembelajaran. Ini kenapa? Karena umum dijumpa itu kan dia digital migran terjadi karena gagap dengan teknologi. Ya, teman-teman. Baik, teman-teman. Nah, ini ada tugas ini. Kalau teman-teman kalau sudah buka LMS ini kan ada tugas ya. Ini tanggal berapa? 14. 15 dikerjakan tanggal 15 karena kita masuk tanggal 16. Nanti kita bahas ya. Kalau teman-teman dari apa yang saya sampaikan dengan nanti tugas karena ini saya sudah sampaikan di LMS sekolah dan belum jelas, mari kita diskusikan. Waktu kita kurang 11 menit. Silakan kita diskusikan. Ini tugas. Nah, kalau tugas ini saya sampaikan teman-teman, kejadian teman-teman, Pak, saya punya learning journal susah saya mau kirim, di mana? Nah, mengantisipasinya, kerjakan dulu ini, identifikasi isu. Jadi isu itu dilihat dari manajemen ASN-nya, dilihat dari Smart ASN. Nah, setelah dikerjakan ini, baru dibawanya learning journal, tugas kedua. Jadi dia dalam satu paket tugas itu dia 2. Jangan dipisahkan, bukan learning journal, nanti dikirim lagi sendiri-sendiri. Ini tidak. Dikirim hanya linknya di sini. Di link journal itu kirim linknya. Linknya itu dalam bentuk suara 3 menit. Menceritakan bagaimana pengalamannya. Nah, kalau misalnya tugas kelompok, ini saya sudah bagi kelompoknya. Pak, susah itu kita dapat. Jangan juga di situ ada 3 kelompok, yang tampil cuma 3. Kan dicari, pelajari dari situ 3 kasus masalah di tempat tugas masing-masing peserta. Kalau peserta itu 4. Pak, susah Pak, kita belum kerja individu. Ini sudah ada tugas individu, tinggal pindahkan ke sini. Itu gunanya kerja dulu individu. Baru kita dapat 3 ini, pindahkan ke tugas kelompok. Oh, maaf Pak, jadi yang untuk tugas individu ini, isu 3 ini langsung kasih saja ke ketua kelompok, begitu Pak? Silahkan Anda di kelompok mana, tapi kerjakan dulu ini 3. Siapa tahu di ketua kelompok, punya tidak keterwakilan isumu. Oke, terima kasih Pak. Keren. Bukan ini, bukan isu ini, ya cuma hoax ya. Ya itu nanti dibahas di kelompok. Tidak berarti saya suruh langsung ditaruh. Tidak, teman-teman sudah terbantu. Kalau dia kerja individu ini diselesaikan, maka kalau mau masuk di kerja kelompok, tinggal ini dibawa ke sini. Dibawa ini nanti dibahas sama-sama. Ya, oke. Siapa tadi? Siapa namanya? Sri Ambarwati Pak. Ya, soalnya kalau saya lihat di sini cuma 2, saya coba saya pakai 4. Pada gambar itu 4. Itu. Oke. Oke Pak, makasih. Pak, mohon izin Pak. Siapa Andri? Silakan. Saya izin sambil minum ya. Izin Pak, identifikasi beberapa isu ini berarti manajemen ASN 3 isu kita cari, Smart ASN-nya 3 isu juga Pak? Atau bagaimana Pak? 3 lah. Oh siap. Kan itu kaitan dengan manajemen, kan kaitan dengan pengelolaan. Kalau pengelolaan itu Pak, kalau bicara isu selalu dia pernyataan negatif. Oh, kurangnya bla 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 bla. Oh, rendahnya bla 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 bla. Tapi kita belum optimal bla bla bla. Itu kan sekarang kembali ke bagaimana diusul pengelolaan ASN itu, apa karena manusianya, karena sarananya, atau karena apa. Nah, sekarang kita bicara di Smart ASN, kita lihat sudah sejauh mana literasi digital yang ada di kita, di unit kerjanya itu berfungsi atau tidak, atau belum ada. Kan bisa dilihat. Oke. Bagaimana mengerti Pak Andri? Cocok? Siap, mengerti Pak. Berarti totalnya 6 isu semua Pak ya? Iya, 6 isu. Siap. Teman-teman, kenapa? Jangan dianggap ini berat. Kalau 6 isu ini betul-betul teman-teman tajam mengidentifikasi, saya jamin 6 isu ini akan dibawa ke rancangan. Nanti masuk sini ke agenda 4, rancangan aktualisasi dalam bentuk habituasi. Di sana teman-teman diminta bagaimana mengangkat satu gagasan
dari beberapa isu. Oh, nanti itu pengampu-pengampu hebat yang akan mengajarkan teman-teman itu. Di agenda apa siapa? Izin, Tapi Bu izin, Nili Pak. Putu. Oh, Bu iya. Putu. Dewi. Putu, Pak. Bu Dewi itu. Ya, nanti. Jadi saya punya maksud teman-teman, ambillah ini. Kalau bisa sementara dibuat tugas, sementara sebelum dibahas, paling inti adalah koordinasikan dengan mentor. Bukan koordinasi, konsultasi dengan mentor. Karena kita bawahan ke atas berarti konsultasi. Kalau perlu dihapus tujuan dengan mentor. Jadi teman-teman kalau lakukan ini, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas per kelompok atau individu di pertemuan tanggal 16 ya, hari Jumat. Jadi kita akan bahas. Jadi itu nanti di rancangan itu teman-teman kan ada formatnya itu. Bagaimana kita menyusun rancangan aktualisasi. Oke? Jangan ya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian, otak balik. Senang-senang dahulu, susah di belakang. Lebih bagus susah-susah dulu, senang di belakang. Oke, sudah paham? Siap, Pak. Waktu kita ini 6 menit lagi. Saya tahu kalau, tapi saya sudah jadikan host ya. Oke, Izin Pak bertanya. silakan dikasih waktu. Ya Pak. Ini Pak yang saya mau tanyakan tentang yang bagian B di tugas individu Pak. Di situ dikatakan deskripsikan isu-isu tersebut dan lengkapi dengan data dan fakta yang relevan. Maksudnya data dan fakta yang relevan yang dalam bentuk apa yang dibutuhkan di sini Pak? Bapak ngangkat isu apa? Kasih contoh. Contoh saya misalnya kurang optimalnya sistem penyimpanan logistik obat Pak berdasarkan kelas terapi. Kalau Bapak mengangkat sistem penyimpanan logistik itu datanya apa? Yang mendukung adanya sistem logistik itu sampai dia kurang. Data apa yang Bapak bisa mendukung itu pernyataan itu? Itu kan fakta. Terus data pendukungnya apa? Sudah bisa nggak menangkap itu? Oh ya siap Pak, siap. Paham, Pak. Jadi dari fakta itu diuraikan mana datanya. Fakta itu diuraikan dulu. Itu isu atau masalah diuraikan itu. Kenapa? Kurangnya itu di mana? Terus data pendukungnya apa? Itu kan deskripsinya kan begitu. Ya? Sudah paham? Sudah bisa dimengerti? Ya Pak, siap. Oke. Ya, Jadi terima kasih, kita Pak. ada isu, kita uraikan itu isu kenapa bla bla. Oh, ternyata isu tersebut itu diuraikan, oh ini data pendukungnya, data penunjangnya. Saya boleh bertanya, Pak? Boleh sekali, Yang Barwati. Nah, kita suruh bertanya. Bapak, saya mau ke tugas individu yang A ini, manajemen ASN minimal 3 isu dan smart ASN minimal 3 isu. Kan seperti yang kita tahu bersama, kalau smart ASN itu berarti lebih ke arah kontemporer yang sekarang kayak media, flat, seperti itu. Jadi anggaplah isu saya yang di manajemen isu itu, manajemen ASN yang saya kasih masuk TOGA, PIO, dan BUD. BUD. Ya, itu kan, sudah Pak? Masuk ya, masuk kategori di smart itu ya. Langsung. Apakah 3 indikasi itu saya masukkan juga ke smart ASN atau yang smart ASN bisa lebih mencangkup ke satu puskesmas atau polifarmasi saja, Pak? Bisa saja, Ibu kan hanya meneliti dulu ya, mengungkap itu pada unit kerja yang utama. Itu sih Ibu. Jadi tidak harus simetris antara manajemen ASN dan smart ASN ya Pak. Boleh manajemen ASN isu saya yang mau kasih masuk di aktualisasi, dan smart ASN memang isu-isu yang terjadi di puskesmas. Boleh begitu Pak? Boleh, silakan. Oh, iya. Oke, terima kasih Bapak. Saya kan cuma ini memotivasi teman-teman untuk membuat tugas itu mengantar supaya teman-teman pada waktu mengaktualisasi atau membuat satu rancangan itu sudah lebih mudah, sudah paham. Ada lagi? Kemarin kalau di agenda 2, apa yang diberikan tugas? Ada juga mengidentifikasi isu ada? Atau kasus? Siap, ada Pak. Oh, itulah. Tinggal dipoles-poles atau mau diantar ke sini ya. Silakan kita bahas lagi. Oh, ini kan misalnya kemarin secara umum.
Tentu akan, oh ini isu yang saya angkat, oh masuk kategori dia manajemen aset. Oh isu kemarin masuk kategori dia di smart aset. Tinggal begitu aja. Kalau kemarin di agenda 2 kan isunya hanya terkaitan dengan nilai aset berhala kan? Iya. Siapa yang kasih bantu informasi? Ya, silakan. Siap, iya Pak. Hanya untuk nilai-nilai ASN berhalak saja Pak untuk isunya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah berangkat dengan isu terkait nilai ASN berhala, maka akan dirancangan itu pada waktu membuat rencana kegiatan. Itu rencana tadi keterkaitan nilai ASN itu akan masuk di pembuatan rancangan aktualisasi. Karena itu di rencana kegiatan ada gagasan dan rencana kegiatan itu sudah punya tahapan pertama nomor kegiatannya apa, kemudian tahapannya apa, kemudian apa outputnya, terus setiap tahapan itu bagaimana keterkaitan dengan nilai ASN. Di satu kegiatan ada 3 tahapan kegiatan. Bagaimana keterkaitan dengan nilai ASN? Ada 3 nilai ASN di satu tahapan. Jadi ini memang diruntun kita teman-teman itu supaya berpikirnya tersistematis sampai kepada agenda 4. Oke. Oke, siap Pak, sudah jelas. Kalau sudah jelas, saya stop share saja ini bahannya. Tapi banyak sudah ada, sudah bisa di-upload ya. Sudah siap, sudah ada Pak. Oke. Kalau ada yang belum sempat kan sekarang LMS Collab itu bermasalah, tidak bisa dibuka. Satu lagi boleh Pak? Oh boleh, aduh. Untuk tugas 2 learning journal ini, apakah boleh dimasukkan di YouTube, link YouTube yang kami kasih masuk, atau Google Drive, atau dua-duanya boleh? Kalau saya itu lebih bagus Google Drive dulu. Google Tapi Drive, tidak Pak, bisa ya? saya hindari ada YouTuber. Tapi kalau itu kan di YouTube itu sudah didengar orang banyak ya. Iya Pak. Kalau bagus tidak apa-apa, Tapi pas tidak bagus baru disebut kami itu mendapat secara sinkronus di bawah pengampu. Disebut lagi saya pemateri. Ternyata yang diisinya, aduh, salah ya. Tapi kalau bagus silakan. Karena itu juga hal yang untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Terutama, oh saya ini ikut, terus apa yang saya dapat seperti silakan. Tapi saya tidak batasi dalam artian kalau hal itu tentunya masih kita ragu, saya sengaja batasi di Google Drive saja, tidak terakses ke publik. Tapi kalau kita yakin, ada juga teman-teman, oh dia publik, tapi saya dengar bagus juga nih. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya, silakan. Bagus pertanyaan Anda kan. Baik, saya stop share aja kalau mungkin pertanyaan ini. Nah, kita sambil diskusi saja. Ya. Atau ada yang mau tanya, silakan. Pak, maaf Pak. Ya, benar siapa Isa? Silakan. Siapa? Ini sudah di screenshot saja. Coba di screenshot ya. Iya sudah Pak, sudah. Siap, sudah Pak. Oke, sip. Tidak mau buka lagi LMS sekolah, silakan. Ya Pak. Cuman butuh pengulangan Pak terkait pertanyaan dari Ibu Sri Ambarwati tadi Pak. Jadi maksudnya di sini tadi Pak yang manajemen ASN dan smart ASN. Kalau misalnya saya dari Polifarmasi, nah, terus isu yang saya mau angkat kan ada 3 untuk manajemen ASN. Sedangkan untuk smart ASN boleh tidak Pak? Kalau misalnya saya angkat yang secara instansi keseluruhan saja Pak, maksudnya tidak harus Polifarmasi begitu Pak maksudnya? Ya itu maksudnya, cuma saya tidak batasi. Cuma sebaiknya berangkat dari TUSI yang menjadi tanggung jawab saya, kemudian dari Pak Ihsan. Ya. Tapi kalau misalnya secara umum, itu pasti nanti kalau kita mau angkat menjadi satu rancangan, itu akan teman-teman terhalang dengan mentor. Itu kamu punya TUSI itu, bisa. Tapi maksudnya saya mengajak dia dulu dari TUSI-nya kita. Tapi dia gambarkan secara umum tapi berpengaruh pada TUSI, itu silakan. Ya siap Pak, paham Pak. Silakan. Buat dulu ini. Angkat itu. Bagus pertanyaannya. Oke, siap Pak. Saya cuma menyarankan berangkat dulu dari TUSI-nya. Ya, jabatan. Supaya karena ini nanti akan dimatangkan di rancangan aktualisasi. Yang nanti 1 bulan berikutnya, teman-teman akan kembali mengaktualisasikan itu rancangan itu di lapangan. Sehingga keterkaitan mentor. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Saya boleh stop share ini, tapi ya boleh ya?
tugasnya tolong ya diperhatikan. Ya, boleh Pak. Iya Jadi, Pak. Ya Pak. ini hari apa? Siap hari Oh, Rabu besok Pak. terakhir Pak. Besok dikumpul Iya. Pak. Tanggal Besok. 16 jam 4 ya. Tapi kan matematika sudah ada materinya ini. Makanya kalau orang aktif di LMS Kolabjar, dia sudah dapat materi, Ya, Pak. sudah bikin. Tinggal saya lihat ini Ambarwati dia sudah bikin, cuma bertanya dia ini. Iya Pak. Ada isu ke saya Pak. Iyalah. Tinggal mau Kumpul bisa sebentar malam. gitu lah. Apalagi Pak Irsan, wah, saya mau tanya-tanya ini. Padahal sudah baking ini. Bagus juga. Harus malu bertanya sesat di jalan Pak. Jadi ya mudah. Ya, sudah kan? Iya, bagus. Itulah kita proses belajar, saling mengisi ya. Saya boleh stop sharing ya? Supaya dapat Boleh lihat. Pak. Saya Ya, lihat Pak, muka boleh. semua ini. Ya, siap Pak, boleh. Wah, ini baru kelihatan muka. Baru saya lihat juga Pak. Ya, saya punya evaluator nih, senyumnya ini waduh, berat. Hah? Siapa? Oke. Lambat ini. Reman, apa kabar? Oke, karena saya pikir ini kita berhadapan dengan orang-orang cerdas. Kenapa saya menjaminkan orang cerdas, pintar? Anda itu lahir dari cat. Nah, ini sudah kita breakdown. Terima kasih teman-teman. Kita akan ketemu pada tanggal 16. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita masuk ke breakout. Waalaikumsalam, Pak Pak. Bah.